Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan, media informasi dan edukasi. Buat para guru, semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kali ini saya akan membahas mau ganti kurikulum lagi katanya. Kurikulum Merdeka jadi kurikulum nasional. Ganti kurikulum lagi ya. Oke, kita bahas ya. Baru-baru ini beredar gambar di mana ada pertemuan yang menampilkan layar seperti begini, program prioritas Kemendikbud ya, program prioritas Kemendikbud tahun 2024, di mana yang pertama kegiatan launching kurikulum nasional yang kita tahu sekarang itu kurikulum Merdeka, di mana akan ada program prioritas mau meluncing kurikulum nasional menggantikan kurikulum Merdeka bulan Maret tahun 2024. Ini udah Februari, akhir Februari. Nah, rencananya bulan Maret mau launching kurikulum nasional. Kemudian yang kedua, pendaftaran pendidikan pelaksanaan kurikulum nasional pada tahun ajaran 2024-2025. Oke, ini yang menjadikan para guru kemarin banyak yang bertanya-tanya, geger, mau ganti kurikulum lagi, mau ganti kurikulum lagi. Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya diterapkan di seluruh Indonesia. Sekarang mau ganti kurikulum lagi menjadi kurikulum nasional. Oke, baik. Ada beberapa yang berkomentar di media sosial, di mana terbenamnya kurikulum Merdeka, terbitlah kurikulum nasional. Ini curahan para guru ya, terbenam kurikulum Merdeka, terbit kurikulum nasional. Kemudian ada lagi yang berkomentar, kurikulum Merdeka yang membuat banyak guru stres ya, kini akan diganti dengan kurikulum nasional. Semoga tidak membuat guru jadi gila. Ini adalah komentar-komentar teman-teman guru mungkin yang mungkin agak kecewa dengan pergantian kurikulum lagi. Oke, jangan dulu panik, jangan dulu ngegas, kita slow ya, kita akan bahas. Kemudian terus apakah benar akan ada kurikulum lagi? Oke ya, saya akan coba bedah, saya cari berbagai informasi di media-media cetak atau media nasional. Kita buka di media Republika, di mana media ini adalah media nasional yang cukup terpercaya. Kita coba buka yang dikeluarkan pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 27 Februari 2024, di mana judulnya bakal jadi kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka wajib diterapkan pada 2026. Oke. Dikutip dari republika.co.id, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akan menjadikan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional ya, lewat Permendikbudristek kurikulum Merdeka. Setelah Permendikbudristek itu terbit, sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka diberi waktu 2 tahun untuk mempelajari dan menerapkannya.
Oke, kemudian saya akan di sini ya. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Oke, kemudian saya akan buka lagi di media Republika tentang Kemendikbudristek ya, di mana Kemendikbudristek kurikulum Merdeka siap jadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Oke ya, mereka yang masih menggunakan kurikulum Merdeka 2013, kurikulum mereka yang masih menggunakan kurikulum 2013 bisa bertahap berubah menjadi kurikulum Merdeka, kata Pak Anindito ya dalam siaran persnya. Kemudian selain itu pihaknya juga menghadapi kurangnya motivasi para peserta didik dalam mengembangkan diri. Di sini tertera bahwa saya akan coba di paling bawah, paragraf bawah, serta dampak untuk para siswa dapat menghasilkan generasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini dari Republika juga bahwa ada kabar kurikulum Merdeka bakal diganti menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024 ini. Kemudian kita cek lagi di media yang lain, mungkin biar sumbernya bukan cuma ada satu, referensinya bukan cuma ada satu, biar teman-teman para guru merasa yakin apa benar nih kurikulum Merdeka akan diganti menjadi kurikulum nasional. Kemudian saya dapat lagi info dari Antara ya, media Antara, di mana kurikulum Merdeka siap jadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kemudian saya akan coba bacakan ya. Kemendikbudristek optimistis kurikulum Merdeka dapat diterapkan menjadi kurikulum nasional tahun 2024 ya. Jadi target dari Pak Menteri bahwa akan ada dia optimis dari kurikulum Merdeka akan berganti menjadi kurikulum nasional. Kemudian di sini saya akan bacakan 80% sekolah di Indonesia sudah mengadopsi kurikulum Merdeka untuk menggantikan kurikulum sebelumnya. Hal ini terus berkembang sejak awal 2022 saat kurikulum Merdeka kita kenalkan kepada satuan pendidikan, kata Pak Anindito dalam jumpa persnya. Kemudian selanjutnya pada tahun 2022 Kemendikbudristek membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Hasilnya sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela menerapkan kurikulum Merdeka ya. Dari 3 sumber ini ya, dari Republika, kemudian dari Antara, di mana memang sebelumnya sudah menginformasikan bahwa akan ada perubahan kurikulum dari kurikulum Merdeka menjadi bergeser menjadi kurikulum nasional di tahun 2024 ini. Oke, apa namanya, Republika maupun dari Antara. Dimana kesimpulannya yang bisa saya tarik kesimpulan dari berita-berita yang tadi saya baca, dimana yang pertama ya, bukan perubahan kurikulum, ternyata bukan perubahan kurikulum, tapi kurikulum Merdeka yang dijadikan sebagai kurikulum nasional. Oke, jadi buat teman-teman bahwa mungkin sebelumnya masih banyak sekolah yang belum menerapkan
kurikulum merdeka. Maka targetnya di tahun 2024 ini akan dijadikan kurikulum nasional. Kita lihat apa namanya, Kemendikbud ya, Kemendikbudristek, bahwa keputusan Kemendikbudristek di nomor 56M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, di mana kita tahu bahwa sebelumnya kita masih diperbolehkan kita nih ya, di bagian keduanya, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mengacu pada kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh ya, dimana sekolah ketika kurikulum merdeka itu diterapkan masih diperbolehkan menggunakan kurikulum 2013 secara utuh ya. Kemudian yang kedua, yang B, kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan dasar yang disederhanakan. Jadi ada yang sepenuhnya utuh melaksanakan K13, ada juga yang menggunakan K13 yang sudah disederhanakan. Yang kita tahu mungkin dulu yang RPP-nya berlembar-lembar jadi satu lembar. Kemudian ada juga yang ketiga, sudah diperbolehkan untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara utuh. Jadi sekolah sebelumnya diberikan opsi berdasarkan Kemendikbudristek ini ya, ada yang secara utuh menerapkan kurikulum 2013, ada juga yang menjalankan kurikulum 2013 yang disederhanakan, kemudian ada yang secara utuh menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ini Kemendikbudristek ini dikeluarkan pada tahun 2022 ketika launching kurikulum merdeka. Nah, sekarang targetnya di mana target Pak Menteri berdasarkan kesimpulan yang tadi bahwa di tahun 2024 ini akan dirubah menjadi kurikulum nasional. Jadi kurikulum merdeka yang dijadikan sebagai kurikulum nasional. Kemudian yang kedua, mulai 2024 kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Artinya apa? Secara inti, secara substansi itu adalah kurikulum merdeka, hanya diganti nama menjadi kurikulum nasional. Dan itu targetnya di tahun 2024 ini. Kemudian sekolah tetap diberikan waktu 2 tahun untuk proses transisi. Mungkin yang tadinya sekolah masih menggunakan K13 dikasih waktu 2 tahun untuk menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian dari 2 tahun 2024 ini artinya apa? Mulai diterapkannya tahun ajaran 2025-2026 semua sekolah sudah kurikulum merdeka ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dimana ada juga berita bahwa yang menyatakan bahwa kelayakan kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional dikritisi, dan banyak juga para guru yang memang ingin diganti kurikulum merdeka kembali kepada kurikulum KTSP. Nah, untuk sementara saya masih belum dapat info
Permendikbudnya seperti apa, nanti cara mainnya seperti apa, peraturan seperti apa, masih belum dapat informasi selanjutnya. Oke, jika ada yang keliru dari penyampaian saya, mohon dimaafkan dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.